اللهم ارحمنا بالقرآن. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini di acara Tarhib Ramadan 1441 Hijriah ya, kalau dalam kondisi masih suasana di rumah aja, tapi tetap kita tidak menyurutkan untuk melaksanakan Tarhib Ramadan dalam memberikan pembekalan kepada anak didik kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan pada sore hari ini insya Allah Ustadz akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita fokusnya pada hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan dengan materi kali ini anak-anak lebih siap lagi untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Baik, kita langsung untuk membahas tentang puasa. Puasa, sungguhnya puasa itu pengertian puasa atau saum. Puasa dalam bahasa Arab disebut juga dengan asyam, ya. Artinya atau saum secara bahasa, ya, yang artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah asyam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan membatalkan puasa lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu adalah pengertian dari saum atau puasa, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengetahui arti dan definisi tentang puasa, ya, sebelum kita melaksanakan puasa itu sendiri. Kemudian apa saja, ya, yang membatalkan puasa, ya. Kali ini kita akan memfokuskan kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau dari ringkasan tentang puasa sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad, ya, tentang definisi tentang puasa itu sendiri, pengertiannya, ya. Dan kali ini Ustadz akan membahas lebih fokus ke hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa saja yang membatalkan puasa, ya. Baik, hal-hal yang membatalkan puasa yaitu 1. Makan dan minum dengan sengaja, ya. Jadi apabila kalian sedang berpuasa, terus kemudian kalian merasa lapar, merasa haus, tidak ada orang di hadapan kita, di sekeliling kita nggak ada orang, lalu kalian makan, minum dengan sengaja, ya, diumpetin makanannya, dan itu sudah termasuk kepada puasa, batalnya puasa, ya, karena dengan sengaja. Nah, kemudian juga bagaimana kalau kita lupa, ya, makan dan minum, ya, kita sahur terus kemudian kita sholat subuh, habis sholat subuh kita tidur, bangun-bangun kemudian kita langsung sarapan, makan 2 piring. Nah, tanpa sengaja dan kita lupa. Bagaimana? Ya, diteruskan saja karena sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Idza tasyaf akala wa syaribal falyatimma saumahu fa innama at'amahullahu saqqahu.
jika lupa hingga makan dan minum, hendaklah menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Al-hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau misalkan kita tidak sengaja, ya, kalau tidak sengajanya 2 piring, ya, harus dipertanyakan, ya. Nah, kalau sengaja itu masuk ke mulut kita tanpa disengaja, ya. Nah, itu satu yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum secara sengaja, ya. Allah yang Maha melihat. Kalau kita tidak merasa tidak lihat oleh orang tua kita, teman kita, bahwa kita bawa makanan terus kita makan di bulan puasa, tapi Allah Maha melihat, ya. Itu satu, makan dan minum secara sengaja. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja, ya. Nah, kalau misalkan kita dimuntah-muntahin, ya, secara sengaja, itu sudah membatalkan puasa juga. Tapi kalau misalkan memang muntahnya tidak sengaja atau memang karena sakit dan lain sebagainya, diteruskan saja untuk puasanya, ya. Nah, itu muntah dengan sengaja. Lalu kemudian keluar darah haid atau nifas, ya. Nah, ini bagi perempuan yang sudah balik, ya, yang sudah datang bulan, ya, atau mungkin ibu kalian, ya, kakak kalian, atau mungkin juga kalian yang sudah merasakan datang bulan, ya. Kalau misalkan memang datang bulan atau keluar darah haid, maka puasanya itu batal dan wajib diqodho. Nah, kenapa, ya, kita haid itu tidak boleh puasa, ya? Ini ada hadis Rasulullah, alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Qulna bala, qala fadzalika nuqsanu diniha. Bukankah jika haid, ya, dia wanita tidak sholat dan tidak puasa, kami katakan ya. Beliau berkata, itulah bukti kekurangan agamanya, ya. Nah, satu pertanyaan lagi, ya. Kenapa kalau orang yang haid itu tidak sholat dan tidak diqodho sholatnya, istilah tidak diganti, tapi kalau puasa tetap diqodho, harus diganti? Ya, itu pertanyaan, kenapa? Gitu. Nah, coba kita akan bahas nanti ke selanjutnya. Ya, yang ketiga itu keluar darah haid, ya, atau nifas, ya, setelah melahirkan, ya, itu boleh tidak puasa atau puasanya batal, gitu. Nah, sekarang gimana ketika pagi hari darah belum keluar, tahu-tahu pas ketika mau menjelang berbuka pukul 5, jam 5 itu haid keluar, tetap saja itu sudah batal puasanya walaupun mau mendekati berbuka, ya. Baik, selanjutnya yaitu jima atau bercampur dengan istri atau suami. Ini bagi yang sudah menikah, ya, suami istri itu, kalau kalian mungkin belum balik, ya. Ini bagi orang tua yang sudah menikah, gitu, itu pas ketika berpuasa, dalam keadaan puasa di siang hari itu tidak dibolehkan bercampur, ya, bercampur atau tidur bareng, ya, tidur bareng, ya, tidur bareng itu tidak dibolehkan. Tapi kalau misalkan sudah di malam hari itu boleh. Ini urusan yang sudah nikah, ya, yang sudah balik, ya, itu jima itu jadi hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya lagi
ada yang namanya keluar dari agama Islam atau murtad, ya, itu pun juga batal puasanya, sudah tidak lagi disebut puasa. Makanya bagi orang yang memang sudah menyekutukan Allah atau mungkin keluar dari kaidah-kaidah Islam, ya, yang membatalkan keislamannya, itu pun juga batal puasanya. Nah, bagaimana kalau orang yang gila gitu? Nah, orang gila pun juga itu tidak wajib puasa karena memang tidak sadarkan diri, ya. Baik, itu mungkin penjelasan singkat mengenai tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Insyaallah nanti setelah ini Ustadz akan memberikan evaluasi singkat, ya. Kalian coba isi, klik ya link di bawah video ini dan coba kalian langsung jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz. Mudah-mudahan kalian mengerti. Baik, mudah-mudahan dengan kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah kita bisa lebih siap lagi untuk melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa kita kali ini akan menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya tetap berdoa, tetap melaksanakan perintah Allah, ya. Walaupun kita dalam keadaan situasi seperti ini, kita tetap harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ucapkan marhaban ya Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.